by bombing Iran that it wouldn't ignite extremists all over the world to attack us again. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences. Ketika dunia menyaksikan langit Timur Tengah menyala oleh rentetan rudal antara Iran dan Israel, Amerika Serikat justru kembali terjerumus dalam dinamika lama. Keterlibatan militer tanpa batas, diplomasi yang dibungkam oleh ego, dan retorika presiden yang memanaskan, bukan mendinginkan. Kali ini tekanan tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri, dari rakyat Amerika sendiri. Mereka menuntut Presiden Donald Trump untuk melakukan satu hal yang tak lazim dalam kamusnya, yaitu meminta maaf. Bukan permintaan maaf karena kalah dalam debat, bukan pula karena kesalahan prosedural kecil. Rakyat Amerika menuntut permintaan maaf atas campur tangan sembrono dan agresif dalam konflik Iran-Israel yang berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam perang yang tak diinginkan, tak dibutuhkan, dan tak didukung. Mereka lelah melihat pemimpin mereka ikut campur dalam konflik yang bisa memicu perang dunia III tanpa alasan jelas, tanpa mandat rakyat, dan tanpa arah diplomasi. Keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah bukan hal baru. Tapi kali ini, eskalasi tampak tidak rasional. Saat Israel dan Iran saling serang, Amerika justru memilih posisi agresif, bukan sebagai penengah, tetapi sebagai pemantik. Ketika diplomat Eropa mencoba membuka jalur dialog, Trump memilih jalan konfrontasi. Ketika sekutu NATO menyerukan penahanan diri, Trump justru mengirim kapal induk tambahan. Dan ketika Rusia dan China memperingatkan potensi kehancuran global, Trump menyebut mereka tidak relevan. Semua itu memperkuat kesan bahwa keputusan-keputusan ini tidak dibuat demi rakyat Amerika, melainkan demi ambisi pribadi. Rakyat melihat ini dan mereka menolaknya. Dalam tradisi politik Amerika, meminta maaf bukanlah hal umum yang dilakukan presiden, tetapi dalam momen genting seperti sekarang. Meminta maaf bukanlah kelemahan, justru itu kekuatan. Permintaan maaf menunjukkan keberanian untuk mengakui kesalahan, keterbukaan terhadap koreksi, dan yang terpenting, rasa hormat kepada rakyat dan dunia. Donald Trump memiliki sejarah panjang dalam menolak mengakui kesalahan. Tapi jika ia ingin menunjukkan bahwa masa jabatan keduanya berbeda, bahwa ia belajar dari masa lalu, maka langkah paling berani dan bermoral yang bisa ia ambil hari ini adalah meminta maaf. Meminta maaf karena menyulut ketegangan luar negeri yang membahayakan nyawa rakyat Amerika. Meminta maaf karena mengabaikan laporan intelijen demi kepentingan politik. Meminta maaf karena menempatkan citra pribadi di atas keselamatan nasional. Rakyat Amerika hanya ingin keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka ingin seorang pemimpin yang memprioritaskan diplomasi, bukan dominasi. Perdamaian bukan provokasi, rakyat bukan reputasi. Bagi banyak orang, protes ini bukan hanya tentang Iran atau Israel. Ini tentang arah bangsa mereka. Apakah Amerika akan kembali terjebak dalam siklus perang luar negeri yang tak kunjung usai? Atau akankah ia memilih jalan baru yang lebih bijaksana? Trump masih punya pilihan. Ia bisa terus membungkam kritik, meremehkan desakan publik, dan melanjutkan pendekatan konfrontatifnya. Atau ia bisa mendengarkan suara rakyat, mengakui kekeliruan, dan memilih jalan yang lebih rendah hati tapi jauh lebih kuat. Di sisi lain, saat dunia menyaksikan ketegangan memuncak antara Iran dan Israel, peta dukungan internasional terhadap Iran menjadi semakin jelas dan kompleks. Negara-negara dari berbagai benua kini menyuarakan dukungan, baik diplomatis maupun ekonomis, bagi Tehran. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya netral, kini aktif membantu mendorong dialog atau setidaknya menyeimbangkan intervensi Amerika Serikat. Namun, apakah ini sinyal diplomasi matang
atau justru pintu menuju konflik yang lebih luas. Beberapa negara Teluk yang selama ini menjadi sekutu dekat Amerika Serikat seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Kuwait secara terbuka menunjukkan solidaritas dengan Iran. Ketika Amerika Serikat dan Israel berada di ambang eskalasi militer, negara-negara ini menilai bahwa ancaman utama bukan hanya dari Tehran, melainkan juga dari potensi intervensi militer Barat yang dapat membawa wilayah ini ke jurang perang. Mereka pun mengambil peran aktif sebagai mediator. Qatar dan Oman menjadi perantara dalam menyampaikan pesan dari Tehran ke Washington, mendorong gencatan senjata dan negosiasi nuklir. Uni Emirat Arab melalui penasihat kebijakan luar negeri Anwar Gargash menyerukan penghentian segera konflik dan menggunakan pendekatan diplomatik sebagai jalan keluar. Keseluruhan langkah ini mencerminkan kekhawatiran yang sama, yaitu konflik langsung akan mengancam pasokan energi global dan stabilitas ekonomi. Tidak hanya negara tetangga, Iran juga semakin mendapat dukungan dari kekuatan global lainnya. Rusia dan China, Putin dan Xi secara tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran, menegaskan bahwa konflik wajib diselesaikan melalui diplomasi bukan militer. China sementara itu menekankan pentingnya stabilitas global dan mempertahankan hubungan strategisnya via mitra energi, serta dukungan verbal di forum internasional. Kerjasama ini tidak hanya simbolis. Sejak tahun 2021, Iran dan China terlibat dalam kesepakatan strategis 25 tahun dan Rusia mendukung Iran dengan kerjasama militer serta negosiasi nuklir. Pakistan, negara terbesar dengan populasi Muslim. Pakistan mengecam aksi Israel memperkuat hubungan dengan Tehran melalui kerjasama keamanan dan perdagangan, terutama di bidang energi dan kawasan perbatasan Balochistan. Di benua Afrika, Iran memperluas hubungan bilik Zimbabwe, Ethiopia, Burkina Faso hingga Sudan di bidang pertahanan, keamanan, dan dukungan diplomatik untuk menghindari keberpihakan Amerika Serikat. Dukungan terhadap Iran yang datang dari Teluk, Asia, dan Afrika bukan sekedar solidaritas retoris. Ini cerminan geopolitik baru, ketahanan melalui diversifikasi dukungan, energi, dan keamanan tanpa mengandalkan Barat. Amerika Serikat dan sekitarnya kini berhadapan bukan hanya dengan Iran, tapi juga dengan tatanan global yang berkembang. Dalam konteks ini, bukan hanya Iran yang menentukan arah, dunia pun sedang merangkai peta baru. Dan pilihan Amerika bertahan sebagai arsitek tunggal atau berkolaborasi dalam tata baru akan menentukan apakah perang semakin nyata atau damai global bisa produktif.